Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, selamat hari Rabu dan selamat datang kembali di Dewan Pandit Indonesia. Barengan gue ada Zuf dan kayaknya malam hari ini kita harus merayakan dulu nih Bang Dias. Merayakan apa yang harus dirayakan? Bro, top of the league, Iya. top of the Champions League juga. Iya. Ih, kita Dirayakan itu kalau jarang terjadi. Musim ini kan lagi sering terjadi, jadi nggak usah kita rayakan, itu adalah hal yang biasa. Kalau MU baru boleh dirayakan. Nah, Mas Aro nih yang bilang. Ya nggak Coach? Kalau hal yang biasa, kayak Coach Justin deh, punya banyak program, nggak perlu dirayakan kan Coach? Nggak perlu. Karena itu hal yang biasa. Kayak Liverpool peringkat 1 ya Coach? Biasa. Iya, Coach Justin aja biasa, mengiyakan. Biasa 30 tahun sekali. Udah biasa. Kemenangan Liverpool semalam ya di Champions League, mengokohkan Liverpool di peringkat pertama di Champions League. Udahlah, kasih aja pialanya ke Atalanta. Ya, ke Liverpool. dan tim pertama yang lolos ke knockout stage ya. Belum sih. Masih ada yang baru main 5 kali kan. Yes, masih ada yang 5 kali. Poinnya pada Gue 13. nggak ngerti apa pentingnya berada di rank 1. Iya, karena sistem ya. Enggak kalau Lu belum dapat apa-apa. Iya. enggak paling enggak kalau 1 sampai 8 kan otomatis ke 16 Iya, besar. itu Iya, aja. Itu doang sih. Untungnya, Lo iya. nggak ada tambahan 2 laga playoff. Gitu Iya. aja. Lo spare 2 pertandingan lah. Ya, tapi lu kehilangan 2 kali income juga. Betul, padahal main di Champions League menang kalah dapat duitnya itu kan. Nah itu sistem itu tuh yang memang lagi. Ntar lah coba kita obrolin sistemnya. Tapi yang kita pengen tanya adalah penampilan Liverpool nih. Buat gua kemarin, Gue nggak nonton. ya coaching nggak nonton. Mas Aro nonton full atau gimana Mas Aro Liverpool? Nonton, soalnya gue siaran. Lo siaran ya. Nah, menurut lo gimana? Coach juga boleh minta pendapatnya karena menurut gua penampilan lawan Girona kemarin adalah salah satu penampilan yang nggak mengesankan di musim ini dari Arne Slot. Emang Liverpool sekarang berada di rank 1 IPL selalu mengesankan? Enggak. Makanya. But somehow they win the game. Iya. Itu yang Dan itu yang dihitung. Iya, jadi gue nggak heran kalau Liverpool tampil nggak mengesankan. I mean, terakhir lawan yang seri itu lawan siapa? Newcastle. Newcastle. Newcastle 3-3. Itu kan juga jauh dari mengesankan kalau gue Iya. bilang. Iya kan? Makanya 3-3. Terutama babak pertama jelek banget tuh. Tapi ya somehow Liverpool dengan terutama Mo Salah itu perannya gede banget. Yes. Untuk bisa right point. Nah, kalau dari permainan deh oke tidak terlalu mengesankan. Grafiknya menurut lo gimana Mas Aryo? Apakah dari minggu ke minggunya menanjak atau malah menurun dengan penampilan Girona kemarin 1-0 doang? Stabil sih menurut gue ya. Ya terutama end point-nya lo dapet apa gitu kan, lo dapet kemenangan gitu. Walaupun ya berapa kali gue ngomong juga gue nggak terlalu impress dalam beberapa pertandingan Liverpool. Banyak kok mereka main jelek, tapi mereka hanya butuh 6 menit atau berapa menit untuk bisa ngebalikin skor. Iya. Itu sering terjadi. Iya, Dan Mo Salah sering jadi aktor utamanya. Itu yang membuat Liverpool sekarang ada di peringkat 1, entah itu di Liga Champions apapun di Premier League. Ya defense-nya harus diakuin cukup solid, gaya bermainnya juga menyulitkan lawan untuk bisa keluar menyerang karena pressnya yang begitu ketat, lalu transisinya yang begitu cepat. Dalam transisi kan kalau majority of team kan biasanya 5 detik lo kehilangan bola, lo harus bisa rebut lagi dalam waktu 5 detik. Iya. Tapi kalau di bawah slot mau dalam 15 detik lo udah bikin chance setelah Kerebut. setelah lo kerebut, lo harus rebut balik dan lo bikin chance dari lo ngerebut balik itu di era slot. Dan berapa kali transisi itu berjalan. Faktor-faktornya ya banyak, salah satunya Gravenberch yang bisa progressive pass kan. Dia sebagai orang yang bisa memutus serangan, tapi bola itu langsung maju ke depannya cepet gitu ketika ada Gravenberch. Dan lengkap lah, McAllister juga ada. Tadi malam kan nggak ada Nggak McAllister. ada, ya kena akumulasi kartu kan Ya, McAllister. jadi dari sisi creativity ya lo kehilangan lah. Liverpool kelihatan banget lah. Jones nggak bisa lah memainkan peran itu. Ya dia involved di gamenya sama lah kayak si Szoboszlai modelannya, nutup coverage area-nya oke gitu. Tapi untuk masuk ke dalam, nge-create chance, manfaatin tight space, itu nggak sebagus ketika ada McAllister. Jadi ya kalau gue bilang salah satu man of the match-nya ya Alisson juga. Berapa banyak kan peluang yang diciptain oleh Girona. Dan Endo main ya? Endo main. Endo akhirnya Enggak starter. Belakangan dia main. Belakangan. Si Slot kan juga bilang Girona tuh bukan tim yang mainnya jelek. Selalu main bagus di setiap pertandingan, tapi hasilnya nggak pernah bagus buat mereka. Iya. Mereka dominate possession, mereka nyerang dapat banyak peluang, tapi bisa kalah 4-0 sama PSV. Kemarin sama Sturm Graz kalah 1-0. Itu gue bilang salah satu
yang harusnya lo bisa menang ya lawan Sturm Graz. Soalnya abis ini lo ketemu Liverpool, abis itu Milan, abis itu Arsenal. Iya. Selesai sebetulnya Girona dengan cuman Ya, 3 udah. poin. Pulang kampung. Pulang ya. kampung. Oke. Akhirnya. Thank you Mas Aryo. Ke Coach Yasin. Coach, berarti apa faktor yang paling signifikan di eranya slot sekarang kalau permainan tidak mengesankan tapi dapat menang aja Nggak, gitu? Kalian itu terlalu kardus, fans Liverpool itu. Seolah-olah yang main sepak bola itu robot, bukan manusia. Yang namanya manusia pasti ada naik turunnya. Oke. Apalagi teamwork. Slot ini permainannya menekankan di ball possession di lini tengah. Kalau ada 2, 3, 4 pemain aja yang lagi nggak begitu bagus, Kelihatan tuh. mulai berantakan, ya kan. Dan berapa kali Liverpool main jelek di babak pertama, di switch lagi di babak kedua. Gue nggak ngerti apakah itu sengaja atau enggak, tapi realitanya begitu. Iya. Tapi sekali lagi somehow it's a teamwork. Kalau mau salah lagi jelek masih ada bahkan Diaz lah. Van Dijk selalu sering create chance dengan headingnya. Jadi banyak pemain, Luis Diaz lagi bagus juga menurut gue. Gakpo. Ya, Gakpo sekali-sekali cetak gol, Nunes bahkan, ya kan. Jadi ya tim Wingnya ini juga udah oke. sekarang lumayan lebih bertanggung jawab lah wingernya kan Iya. si Trent sama si Robertson kan dibanding musim-musim Musim sebelumnya yang Robertson jelek banget di Iya. tahun jadi lalu. titik lemah gitu kan pas serangan balik, tapi sekarang ya mereka cukup bisa bertanggung jawab dan tengahnya bisa mengcover itu yang buat mereka lumayan stabil lah dari sisi hasil ya. Ya, tapi banyak nggak bisa dipungkiri di babak pertama media banyak yang mengangkat itu kalau mainnya kurang bagus. Pun Slot mengakui Iya. di beberapa kesempatan. Gue pengen tanya dari segi ini Coach Justin. Arne Slot kan orang Belanda nih, tipikal orang Belanda. Dari yang lo lihat ya, dari karakter Arne Slot kan beda-beda. Ten Hag dengan Belanda tapi karakternya beda. Iya. Gitu. Nah ini Slot pengen tahu gue, manajemennya dia gimana sih Coach? Yang lo perhatikan sejauh ini sampai bisa nge-switch tuh dengan secepat itu, nggak segan untuk ganti salah di menit 60-an, terus babak 1 babak 2 bisa segitu bedanya. Gimana Kalau lu tipikal dia? bicara hanya man management itu bagus. Oke. Ten Hag pun bagus. Cuman bedanya Ten Hag sama Slot, gue rasa Slot belajar dari kasus Ten Hag. Ten Hag masuk sudah dengan sombong. Dia bilang di semua era pasti ada akhirnya. Iya. Nah itu dianggap orang terlalu sombong loh. Kedua, Ten Hag ngajak ribut ruang ganti, nggak bisa rangkul ruang ganti. Oke. Dan di situ Klopp, feeling gue Klopp belajar dari kasus ini. Slot belajar Slot, dari ya, ya. Jadi ya dia lihat yang penting gue jangan ribut dulu. Oke, gue rangkul dulu satu persatu. Terus gue mainkan pemain sesuai dengan kualitas yang mereka miliki. Tidak perlu gue rombak total karena di bawah klub sudah bagus. Artinya pemain sudah biasa dengan sistem ini. Hanya gue kasih sedikit variasi. Iya, perubahan signifikan cuman Gravenberg itu Ya. doang. Gitu. Ya jadi perannya lebih Jadi maksimal. perannya lebih maksimal, Iya. sedikit variasi dan strikernya lebih turun ke bawah, bikin. Tapi dia juga adaptasi lawan MU, wingbacknya itu nggak masuk ke dalam, tapi langsung keluar. Betul. Karena wingernya MU transisinya jelek. Itu yang Jadi dimanfaatin ya ya. di situ kita lihat oh ini pelatih nggak terlalu kaku. Oke. Nah dan inilah yang gue masih tanda tanya dengan Amorim walaupun dia baru berapa match ya. Dia punya sistem 3-4-3, lo harus adaptasi. Nah, ntar kita bahas tuh Coach ke MU tuh, tapi gue pengen ke Mo Salah dulu. That's different Iya, dengan itu Liverpool. perbedaannya di situ Iya. dengan Liverpool. Gue pengen ke Mo Salah karena tadi Coach Yasin sempat mention Mo Salah lagi nih. Mas Aryo juga pengen tahu dengan performa Mo Salah dan menyelamatkan Liverpool di berbagai momen gitu. Apa menurut kalian yang membuat Liverpool belum memperpanjang kontraknya sampai sekarang? Udah disodorin kan? Disodorin udah, tapi kenapa di menit-menit akhir gitu? Apa sih Coach alasannya kalau dari sebuah klub kepentingannya gitu? Kan ini bukan pertama kali yang dilakukan Liverpool. Liverpool itu kan mementingkan dapur, Ya. bukan pemain atau apa. Itulah kenapa mereka 30 tahun nggak juara-juara, baru sekali juara. Iya kan? 2019-2020 ya. Karena mereka nggak begitu mementingkan juara. Tapi as a business profit gitu ya. As a business profit. Ya. Dan Mo Salah gajinya itu jomplang dengan Pemain pemain lain. lainnya. Pelajaran yang diambil dari Liverpool feeling gue itu banyak kasus. Paling bagus ya Aubameyang, Özil, gaji gede flop di usia segitu. Mereka bertanya apakah Salah masih benar-benar eagerness-nya ada untuk meraih prestasi atau hanya soal duit. Jadi harus lo bukti dulu deh Jadi gimana. di hold dulu.
yang frustrasi justru Salah. Nah dengan frustrasinya Salah, mungkin manajemen Liverpool lihat, oh ternyata ini pemain benar-benar pengen stay di Liverpool. Setahun oke, karena polisinya kan 30 tahun ke atas. Untuk gue sih stupid policy ya, itu diberlakukan sama AC Milan juga kan sempat. Sehingga Pirlo dibuang kan, akhirnya dia excel juga kan. Harusnya lu nggak boleh begitu kaku. 30 tahun ke atas 1 tahun. Enggak. Untuk certain players harus Untuk ada, certain player, untuk player kayak selevel contoh aja, Kroos di Real Madrid atau apa. Pemain kayak gitu kan langka. Iya. Salah itu langka banget. Nggak ada yang bisa gantiin dia di winger kanan ya. Iya. Berarti memang Ya, kalau dari jadi untuk gue 32 dia perform kok. Sama kayak Van Dijk. Van Dijk juga berarti 31 32. Siap. Iya, iya. Iya, juga segitu kan. Dia perform terus kok. Jadi nggak ada lah, untuk gue stupid kalau lu hanya berdasarkan 30 ke atas lu kontrak 1 tahun. Untuk gue sangat tolol. Oke. Itu dari Coach Yasin nih, Zuf. Kalau Mas Aryo lo ngeliatnya gimana? Gue feelingnya juga gaji sih, lebih ke gaji yang diminta gitu. Dan lo mungkin lo tunjukin, lo minta gaji segitu, layak nggak kita gaji segitu untuk the next year gitu kan. Nah dia ngebuktiin nih kan Salah kan. Iya. Ternyata orang bilang udah mulai declining, tapi enggak, ternyata dia masih sekarang balik lagi jadi sosok yang paling penting gitu kan. Di musim kemarin udah mulai agak sedikit turun-turun, tapi musim ini dia balik lagi gitu. 28 kontribusi gol, 17 gol, 12 assist. Itu kan luar biasa lah untuk pemain seperti dia gitu. Di Liga Champions kemarin dia baru nyetak 2 gol, tapi dia udah ngirim 4 assist. Artinya kan dia selalu kontribut untuk timnya, entah itu lo main di IPL, entah itu dan selalu menjadi game changer. Yang penting kan, yang penting itu yang gue tadi bilang, lo hanya butuh sekian menit untuk bisa membalikan situasi, dan Salah selalu menjadi aktornya untuk bisa membalikan situasi itu. Ya manajemen akhirnya mulai menyodorkan nih, oke, ini kontrak yang buat Salah nih. Habis ini gue rasa Van Dijk, habis ini juga Trent. Cuman kan bukan berarti ketika mereka diperpanjang terus nanti Main bagus. Iya. main bagus dan juga nggak pindah, bisa juga pindah. Semua bisa terjadi, tapi yang Kasus- penting iya kan, kasusnya- negosiasi ini lagi negosiasi. terjadi, jadi saling menunjukkan Iya, gitu iya, ya. Kayak kasusnya si Suarez kan juga gitu kan, diperpanjang Desember lah, Pindah. pas itunya pindah juga. Jadi belum tentu juga 3 pemain ini Ya. ketika setelah diperpanjang pindah. Apa Kalau enggak? Arab datang gue kasih lu 3 kali lipat atau 5 Pindah. kali lipat lah. Pindah sih. Pindah juga. Iya. pindah. Tapi kira-kira sampai kapan sih Mo Salah ini masih dalam performa terbaiknya? Masih bisa 2 tahun 3 Nggak tahu, nggak bisa lu bilang gitu karena tahun lalu juga jelek Iya, mainnya. Iya. tahun lalu. Betul. Tahun Jadi ini tiba-tiba naik garansi apa lagi. dia dapat perpanjang kontrak tahun depan main bagus? Iya. Nggak garansi juga. Ya dah, Tahun itulah lalu deh. dia Semoga konsisten dribbling lah. bola nyangkut mulu kan. Iya. Tahun lalu tuh kayak udah kehilangan nih orang dribblingnya gitu. Iya. Ternyata tahun ini lah. Jadi Dapat lagi. nggak bisa dibilang. Tapi selain ada kemenangan dari Liverpool semalam, ada juga tim Premier League lain yang juga menang nih. Di permainannya di Champions League dan juga Premier League beda banget kayak. Yes. Aston Villa yang menang melawan calon timnya Ten Hag ini ya. Leipzig. Leipzig. Iya. Calon timnya Ten Iya, Hag. iya. Pusing. Apa yang membuat Aston Villa bisa sebegitu oke performanya di Champions League so far? Peringkat 3 deh sekarang. Walaupun kata Coach Yasin ya belum ada artinya juga sih lo mau peringkat Iya. berapa, tapi at least Enggak, gue lihat performanya lawan-lawannya jelek aja. Dia beruntung menang lawan Munchen kalau nggak salah. iya. Di awal Munchen, pas Munchen juga lagi di awal musim lah, lagi mencari. Tapi kalau dibilang tim hebat ya nggak juga. Ini nggak akan kemana-mana lah. Nggak akan Kan di kemana-mana. IPL juga turun. Iya, Iya. betul. Kan gue bilang tahun lalu ini kasusnya 11-12 sama Newcastle akan turun juga. Bahwa dia sekarang lagi perform ya lagi luck aja lah. Ya, kalau Mas Aryo lihatnya gimana Mas Aryo? Dengan beda tadi ya kalau lo lihat komparasinya di IPL gimana, di Champions League gimana, apa ada gairah tersendiri karena udah sekian lama nggak di Champions League, pas sekarang di Champions League jadi mau menunjukkan gitu Mas Aryo? Enggak juga sih. Ya pas dia having their game aja di certain pertandingan mereka pas ada bikin kesalahan juga tapi mereka bisa perbaiki dengan kalau gol-gol yang lo lihat juga bukan gol-gol set piece dan juga set up yang bagus gitu kan. Tendangan dari luar ya itu kan spekulatif gitu tapi bisa menjadi gol gitu. Dan kalau kita ngelihat si Unai Emery ya harus kita akuin memang ini pelatih spesialis turnamen kan. Kalau kita bicara liganya kan jarang kecuali ketika di mana Paris PSG kan di situ baru dia bisa menjadi juara. Tapi kan selebihnya kan ya selalu ada di zona 4 besar sama Sevilla pun ketika dia juara di situ di liganya juga nggak sekencang itu kan. Artinya memang selalu ada komparasi yang kontras gitu antara dia main di Eropa
dan juga main di liga. Dan kalau kita bicara tim yang tidak punya kedalaman skuad yang cukup untuk bertarung di 2 kompetisi yang berat, ya lo pasti ada salah satu yang bagus gitu. Either lo main bagus di Champions-nya Atau di lo main di liganya. liganya. Liverpool kan selama ini kan bagusnya di Champion juga kan. Betul, Iya. betul. Di liganya kan nggak juara-juara gitu, tapi di Championnya mereka bisa 2 kali menjadi juara. Tahun ini juara sih. Ya. Amin. Juara. Ya coach. Enggak. Serius, siapa dong? Chelsea. Chelsea. Hah? Well, IPL. IPL? Siapa coach? IPL. Dikit ya, gue pengen tahu. Chelsea bahaya nih. Enggak, lu lebih ke peluangnya aja lah. Ya, peluangnya gimana? Liverpool untuk gue itu 60%. 60%. 40-nya kemana? Siapa? Bagi rata. Arsenal 20%. Terus? Chelsea 10, City 10. City 20%. Chelsea nggak disisain? Sisanya Chelsea. 0 dong. 10. Kan 40. Oh yang 40 ya nggak ada no. Coba ya itu potong di TikTok ya. Peluang kan juara padahal Chelsea peringkat 2 ya. Iya. Fans Chelsea lagi kesel sama gue. Iya, potong. Sekarang. Potongan lo aja itu rame. Iya. Kenapa coach? Gini, gue dikit ya boleh. Kenapa coach? Lo lebih bela ayam sayur dibanding Chelsea kemarin? Ya masalah ranking aja. Oh, karena Chelsea yang dekat sama Ya kan, Arsenal ya. Semua 19 tim di IPL itu kompetitor gue. Iya dong. Iya. Iya. Jadi Iya, kenapa betul, gue harus bela? Enggak. Iya, Cuma iya. fans Chelsea ini kan banyak yang kardus lebay. Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuma dukung ayam sayur. Di momen itu. Di momen itu. Besok lawan siapa lu juga lo. unggul 2-0 terus lu kalah kan goblok. Iya kan? Padahal gue nggak jelek-jelekin Chelsea. Dan yang bikin mereka lebih kesel lagi pada saat unggul 2-0 sebelum babak pertama atau pas babak kedua itu komennya gue matiin. Jadi yang bisa komen cuma member. Di situlah Chelsea cetak gol 1-2 mereka nggak bisa komen. Akhirnya dan mereka nggak bisa nge-tag gue di IG. Akhirnya Hanif yang jadi korban. Padahal besok Spurs lawan siapa pasti akan lo libas juga. Iya. Misalkan besok Spurs lawan Arsenal ya sikat lah ayam sayurnya Jadi gitu kan. padahal gue nggak jelek-jelekin Chelsea sama sekali. Iya. Tapi kayak lo terkesan nggak suka banget sama Chelsea kemarin soalnya. Enggak. Lah itu kompetitor gimana mau suka? Udah kompetitor di IPL, di ranking dari London pula. Iya. Jadi gimana suka? Stupid gitu. Tapi kita lihat aja lah ya, bagaimana nanti akhir musim, siapakah yang bakal menjadi juara dari Premier League. Liverpool kah dengan yang kata Koci tadi 60% peluangnya, atau mungkin Chelsea, Arsenal, atau mungkin City lagi nih. Tapi yang pasti gue mau ingetin buat Jebret Team, jangan lupa untuk nonton nanti tanggal 15 Desember karena Koci juga bakal main ya. Koci main pedal. Di The Juara 2, di mana nanti selain ada Koci tanggal 15 Desember nanti The Juara 2 Padel 2024 ini bakal ada atlet pengusaha sampai selebriti mulai dari Dinda Kirana, Yasmin Wildblood, Raffi Ahmad, White Nagita blood. Slavina, Domelin sama suami lo. White Blood. White blood. Ya. Oke, itulah pokoknya. Ada Mark Locke juga, ada Agripina sampai Pak Wandi Wanandi. Jadi dicatat tanggalnya Jebret Team tanggal 15 Desember 2024. Ya, Kita akan kembali lagi ya. Saran gue datang, apalagi di ujung-ujung, after partinya menarik. Kayak dia datang aja. After party saya datang. Party apaan? Gue kalau kalah gue langsung balik. Kan siaran, 2 siaran malamnya. After party Koci. Vietnam, Oh iya. Indonesia, Iya. Investment. Derby Manchester. Iya. Lu after party gue harus kerja keles. Kita juga reaction juga di Oh sini. Iya, adalah Lu reaction Manchester juga atau timnas doang? timnas Ya ini. gue dua-duanya. Nggak ada, pokoknya kita spesial di pedal besok. The juara pokoknya kita. Iya enggak? Biar Enggak, timnas Ding, kita juga juara nanti. Gue yang juara ding. Oke, Gue ya gak udah. kalah Oke. sorry. Jangan kemana-mana ya habis Padahal ini. gue baru sekali latihan kemarin. Tapi Latihan mau partnernya jago banget emang. Ya ntar kita tunggu Koci permainannya gimana ya, klip-klip Don't Koci. underestimate me. Yes. Habis ini kita balik lagi, jangan kemana-mana. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Gue harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.